kira belum terpecahkan sampai saat ini yang Bapak Ibu alami. Jadi boleh dong kita absen dulu dari mana dan kira-kira punya masalah rumit apa terkait data, terkait apa namanya informasi yang sampai saat ini belum bisa terpecahkan. Sudah coba tanya-tanya pakai AI, kayaknya AI-nya belum ngeh nih, belum tahu gitu. Ya, Bos Eko sudah standby kah? Sampun. Siap, siap, Monggo Bapak Ibu bisa ditulis di kolom chat Ya, bisa ditulis di kolom chat, kendalanya. teman-teman. Itu Coach Hamid, Coach Eko mau tanya, biasanya kemarin tuh saya sudah pernah coba ya, waktu itu sama Kak Wanda, kayak memfoto absensi gitu, yang nantinya itu mau ditaruh di Excel, seperti itu. Nah, kan sudah coba untuk di chat AI, untuk apa menjadikan foto data yang ada di foto itu dijadikan di file Excel, tapi ternyata waktu di promptnya itu semuanya nggak bisa terlihat jelas gitu, Coach. Apakah promptnya kurang detail ya untuk menjelaskan promptnya gitu? Oke, Atau mungkin datanya berarti dalam bentuk Excel ya, Pak ya? ya, tapi itu sebenarnya dalam bentuk foto, Coach, gitu, mau di Excel kan gitu, biar jadi data Excel seperti itu. Oke, mereka mungkin ada pengalaman. Wah, kalau itu mah itu bukan namanya analisis data itu, Mbak. Itu kurang sulit itu. Ya kerja, tapi Berarti tadi mungkin gini teman-teman yang ada di sini. Jadi kalau analisis data, apalagi kalau kita ngomong di berbasis di perusahaan, coba data itu kalau di memindah Excel ke situ itu eh, hanya ditulis saja, berarti fotonya itu diekstrak dulu datanya. Data yang ada di foto itu diekstrak dijadikan tulisan berarti kan. Jadi image to text. Jadi diekstrak dulu dari tulisan, baru dari tulisan nanti disuruh menyusun berdasarkan Excelnya kan harus ditulis kolomnya apa saja, nomor, terus kolom apa, baru nanti eh, disuruh menyusun seperti kolom itu. Setelah itu baru di copy, dipindah ke Excel. Nah, seperti itu. Kalau kita minta secara persis plek, kemungkinan akan tidak bisa detail sama. Tapi kalau apalagi kalau akun akun AI-nya masih gratisan. Nah, itu tadi kalau kalau itu bisa diselesaikan di Excel aja, tapi kalau pakai AI paling gampang itu dulu. Tadi foto itu diekstrak dulu, jadi tulisan. Umpamanya perintah yang sederhana diperintahkan sebagai expert bantu saya untuk mengekstrak data yang ada di file foto berikut. Nah, maka isi data itu akan diekstrak. Kemudian kita akan ditanya biasanya apakah sudah cocok atau sesuai. Nah, itu baru kita lihat datanya. Kalau kita cocok berarti oke. Kalau oke baru kita lanjutkan. Ini hanya yang sederhana ya. Kemudian kita minta sebagai expert dari data berikut, nah, seperti itu. Baru susun menjadi file Excel dengan susunan nanti ditulis, atau kalau ada Excelnya itu diupload. Excel yang dimintai, file Excelnya kita upload, kemudian sebagai expert dari data di atas, bantu saya untuk memasukkan data tersebut, untuk mengisi file Excel tersebut dari data di atas. Thread itu biasanya diisikan. Nah, seperti itu sederhana, itu kurang sulit, Mbak Nada. Jadi yang dimaksud analisis data di sini, nyari yang sulit. Contoh ini sama Coach Hamid ini, kami pernah, nanti gini, bayangkan ya, ada satu lembaga atau kementerian pada saat itu eh, ada rekrutmen fasilitator itu namanya gitu. Nah, mereka membuka eh,
Untuk penerimaan fasilitator sebanyak 150 yang akan diterima. Kemudian yang daftar itu ada 300 lebih. Yang dikirimkan adalah CV mereka, CV mereka, berkas pendaftarannya, CV mereka, CV sama apa Coach Hamid? CV aja. CV sama formulir pendaftaran itu ya. Ya, formulir sama itu, sama apa kayak tulisan artikel gitu loh. Oh ya artikel. Nah, bayangkan kalau kita di penerimaan itu ada syarat ketentuan dia checklistnya dia harus ini, umpamanya harus lulusan apa, kemudian harus punya keahlian ini, harus punya ini, punya ini, punya ini. Bayangkan sekarang dengan data yang seperti itu, kira-kira dari 300 untuk menyeleksi menjadi 150 itu butuh berapa lama? Aha. Ayo kira-kira. Terus caranya gimana? Caranya pasti kan membuka Excel-nya ayo. Itu berapa lama? Dari coach. Membuka. Oh iya, pasti caranya juga akan membaca dulu kan, Iya. membaca Oh. semua berkas karena CV-nya persyaratannya ada di situ. Dia punya keahlian apa. Nah, itu akan baca berapa? 150 saja atau 300-nya untuk menemukan 150. Dibaca semuanya coach kalau mau menemukan bisnis. Lah, dari semuanya itu kan masih membutuhkan pertimbangan lagi kan? Betul, Berapa betul. lama itu menimbang-nimbang. Habis baca yang ketiga, keempat, kelima, itu masih oke. Mulai ke 10, yang ke 1 sampai 5 tadi lupa isinya apa ya. Oke, oke. Berarti harus ada Nah, kata kuncinya coach ya. Jadi ada harus kata kuncinya yaitu sebagai expert itu coach ya. ya kalau untuk analisis, kalau AI itu sebagai expert itu sebenarnya AI itu harus diberi peran. AI Oke. itu harus diberi peran. Nanti kalau kita sebagai analisis data seharusnya perannya ya panjang. Sebagai seorang analisis data yang profesional dalam bidang ini, tolong bantu saya. Kalau kepanjangan langsung dirubah saja sebagai expert. Nah, di kasus tadi itu saya sama Coach Hamid kemudian membuatlah sebuah tools, dengan ekosistemnya ChatGPT supaya tidak perlu beli hosting sama domain. Maka kita buat namanya Magic Reset ya pada saat itu ya Coach Hamid ya. Kita buat namanya Magic Reset. Akhirnya kita coba membantu untuk memilah data itu untuk menemukan 150 dengan indikator, ada 3 indikator yang dipakai. Bayangkan menentukan data itu dengan 3 indikator. Jadi dengan bantuan AI itu maka kita tidak perlu membaca satu-satu, tapi yang membaca data itu adalah AI. Akhirnya ketemulah, umpamanya si A ini relevan dengan posisi ini karena dikasih dia lulusan ini cocok, punya pengalaman di sini, dia pernah di sini. Si B ini tidak cocok karena seperti itu detail datanya dan itu bisa diselesaikan dalam waktu 1 hari untuk menemukan 150 itu. Jadi semuanya itu di ranking 1 sampai 300 lebih itu, maka yang tersisa adalah 150. Nah, dengan demikian ketika kita menggunakan AI, kita akan mudah untuk membuat keputusan. Ini yang paling penting. Dari data-data yang ada itu kita akan lebih mudah untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, seperti itu. Itu mungkin coba kalau teman-teman bayangkan kalau punya data 300 ya kayaknya sedikit ini, tapi kalau baca satu-satu manual. Nah, itu tadi. Nah, ini berbagi pengalaman seperti itu. Terus kemudian pernah saya punya teman ini. Punya teman, dia itu adalah seorang eh, pendamping perusahaan untuk analisis data macam-macam. Jadi setiap habis pelatihan atau mendampingi perusahaan itu kan ada kuesioner, ada feedback yang harus diselesaikan untuk laporan. Nah pasti setelah pelatihan itu ketika nongkrong gitu di warung kopi atau di kafe itu diem terus, diem di depan laptop, diem tak tanyain tak kira ngapain gitu, lapo mas itu.
iki loh Mas gawe laporan tuh, laporan apa gitu. Wah, dia pasti fokus bikin laporan tuh sampai nggak ngereken ya, nggak memperhatikan temannya. Nah, kemudian saya tanya laporan apa sih? Ya, dia cerita laporan ini Mas feedback harus ketemu data ini, tadi banyak data. Biasanya berapa lama? Ya biasanya sampai 2 minggu saya harus membuat data ini gitu, sehingga bisa ketemu karakter apa, karakter macam-macam kayak gitu. Nah, saya tertawa, mosok kono ae suwi. Iya Mas, harus gini 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 gitu. Coba, boleh nggak saya coba gitu kan? Nah ini Mbak Nada, Mas Iksan, ini maksudnya masalah sulit ini. Siap, Coach. Kalau hanya memindahkan data ke Excel tadi itu belum sulit. Nah akhirnya kan diberikanlah data itu. Nah, coba ya Mas ya, mudah-mudahan bisa bantu. Akhirnya saya coba, kemudian butuh data apa, gitu kan? Nah, butuh data apa, kemudian saya bantu, kemudian saya kirim ke WA-nya berupa dokumen. Ini Mas, gitu. Terus dibaca, kok cepet? Oh, dia dibaca, kok kok iso metu, nah, gitu. Kok sudah keluar datanya gitu. Terus baru tanya lagi, Mas bisa nggak ngeluarkan data untuk ini? Oh, saya coba ya, gitu. Tak kirim lagi. Ini Mas langsung tertawa dia. Ini Mas biasanya ya 2 mingguan saya nggak kemana-mana, harus fokus kerjakan inilah. Ini nggak ada 1 jam kok bisa selesai. Nah, seperti itu akhirnya kan bisa diselesaikan pekerjaan dan akhirnya keputusan itu bisa diambil. Oh, dari data ini harus ini, harus ini, harus ini. Ya, seperti itu. Nah, mungkin nanti akan dipraktekkan sama Coach Hamid kalau ada teman-teman yang mungkin perlu untuk contoh data. Itu Mbak Nada, Mas Iksan. Mungkin teman-teman yang lain ada yang bisa di-sharingkan. Mungkin data apa sih yang paling tidak mudah? Bukan sulit ya, tidak mudah gitu. Memang ada banyak data juga yang tidak bisa diselesaikan oleh AI. Tidak semua data bisa diselesaikan. Itu, monggo, monggo teman-teman kita diskusi. Siap, Coach. Terima kasih, Coach. Monggo, Bapak Ibu semuanya. Ada Pak Novan, Bu Kumaini, Ibu Wanda, dan teman-teman lainnya. Monggo yang ingin bertanya terkait kendala-kendala AI, apa yang menjadi kendalanya ketika menganalisis data, monggo nanti bisa ditulis di kolom chat ataupun nanti langsung di mic-nya dinyalakan. Oke, monggo, monggo. Monggo teman-teman. Jadi kita sharing nih, punya kendala apa sih di analisis data. Dan data ini jangan dianggap terus data yang sudah rapi ya teman-teman ya. Bisa jadi misalnya kalau teman-teman di manufaktur misalnya punya data report mesin, kemudian data maintenance, kemudian data boleh. Jadi tidak harus data itu data rapi dalam bentuk Excel kayak Kak Nada tadi, kemudian datanya cuma dalam bentuk kertas foto gitu kemudian ditekan itu masih belum di fase merapikan apa meriset data barada. Jadi itu nanti tinggal dipromkan untuk di OCR atau kemudian dipindahkan dari teks dari gambar ke teks itu namanya OCR object recognition-nya seperti itu. Jadi misalnya nih teman-teman punya alur proses bisnis misalnya yang rumit misalnya. So, oh ini saya ada nih data terkait mesin. Data mesin itu standar mesinnya misalnya sekian ribu jam dia harus maintenance, kemudian sekian ini jam dia harus apa namanya ganti order deal, ganti peralatan. Nah, data itu kemudian dikompar lagi dengan apa lagi misalnya pemakaian. Pemakaian 100%, 50%, berapa lama durasinya. Nah, dari data-data itu kita bisa melakukan analisis yang rinci. Analisis, apakah kemudian dari data itu perlu maintenance yang berkala, cukup berkala, atau kemudian ada harus dilakukan maintenance yang dadakan misalnya seperti itu. Oke, nah kemudian ketika Bapak Ibu mungkin pernah mengupload data itu dalam bentuk Excel ya, Excel kemudian
dia ada limitasi di ChatGPT kalau misalnya Bapak Ibu pakai ChatGPT. Pakai beberapa tool pun dia biasanya ada limit di data. Nah, ketika kita menggunakan metode upload file itu gagal, ada satu metode yaitu kita lakukan adalah copy paste seluruh isi dari dokumen. Ini pernah kami alami ketika melakukan riset tahun kemarin, 2 tahun kemarin ya, terkait penerima program pemerintah untuk ketercapaiannya dia harus punya usaha dan usaha itu berjalan misalnya seperti itu. Kemudian datanya itu tidak tanggung-tanggung, ada puluhan ribu ternyata sampai di angka 300 kalau diupload dalam bentuk file itu tidak bisa. Diupload dalam bentuk file dia hanya bisa membaca sampai di angka 300. Itu saya dulu itu pakai ChatGPT yang Pro ya, pakai ChatGPT yang Pro dan dalam bentuk file tidak bisa. Akhirnya beberapa metode kita gunakan, kita menemukan bahwa ada keterbatasan memang ya, keterbatasan di scrolling data ketika itu diupload dalam bentuk file. Tapi ketika itu sudah diupload dalam bentuk teks ya, dalam bentuk teks, oke, agak salah masuk waiting room. Oke. Nah, ketika itu diupload dalam bentuk teks yang di copy paste langsung di AI, memang ada yang limit ya. Ada kalau ChatGPT biasa mungkin Bapak Ibu ketika copy paste sudah langsung kena limit ya misalnya seperti itu. Itu bisa pakai yang pro atau pakai tool yang lain yang dia memungkinkan untuk copy paste yang datanya panjang sehingga dia bisa membaca keseluruhan. Ini pernah kita coba dengan menggunakan ChatGPT yang pro yang biasa. Saya tidak tahu apakah dia ada limit di jumlah kata atau teksnya atau enggak. Dan alhamdulillah data-data yang acak itu kita bisa dapat temukan polanya. Jadi yang paling sulit adalah satu memfilternya, kemudian menemukan polanya, kemudian yang lebih sulit lagi adalah menemukan insight dari data itu. Itu yang lebih sulit lagi. Kenapa kok demikian, Bapak Ibu? Karena kita punya keterbatasan fokus, keterbatasan untuk kemampuan menganalisis seluruh data yang ada. Kalau kemudian secara manual, kemudian kita selip aja misalnya lagi serius nih cek data, tiba-tiba ada barang pecah, kemudian tiba-tiba ada gangguan distraksi dari luar. Akhirnya apa? Tiba-tiba sampai di baris 200 itu kadang lupa. Jadi baris berapa ya? 100 atau 200 atau nah, distraksi yang inilah yang kemudian akan menyulitkan kita untuk fokus itu. Sudah meneliti, misalnya, oh balik lagi itu mulai dari nol lagi kayak Pertamina gitu ya. Gimana? Mungkin ada ini Kak Seko, monggo. Itu kita pernah itu loh Kak Samit ya pas nongkrong di Surabaya di Sodus ya kalau nggak salah ya. Nah, pas nongkrong ternyata ketemu temen ternyata dia bekerja di lembaga survei ya kalau nggak salah itu. Ya. Lembaga survei dan kebetulan survei pemilu ini. Ya, survei pemilu ada beberapa kandidat yang disurvei kira-kira nanti peluangnya untuk menang itu berapa persen, terus kenapa, apa yang harus diperbaiki gitu. Nah, ngobrol-ngobrol kami cobakan dengan membuat itu magic research itu pakai ChatGPT yang sudah diruqyah itu. Jadi kita bikin ChatGPT yang sudah diruqyah ya Coach Hamid itu yang ruqyah itu kemarin itu. Nah, itu kemudian kita boleh nggak data-datanya dibantu. Nah, dia buka laptop, kemudian kami pinjamkan itu ChatGPT ruqyahnya. Monggo, kemudian kami ajarkan karena itu data pentingnya dia, ya kan. Nah, promnya butuh data apa yang perlu dimasukkan itu, dan dia tulis ngeprom dan keluar. Ya, keluar persentasenya, keluar kenapa dia tidak populer, keluar sampai kendala-kendalanya seperti apa, di lapangan seperti apa, dia kaget. Biasanya dia harus analisis pakai SPSS, pakai metode yang lain, dan itu bisa
sampai 1 bulan untuk menentukan data yang seperti itu tadi. Nah, ini bisa keluar detail dan setiap kandidat keluar bahkan bisa ditanya, dia tanya lagi kalau ini gimana solusinya semuanya. Itu ya aku Jamet ya. Jadi sampai betul-betul bisa kira-kira nanti dalam pemilihan itu menangnya siapa secara data ya, secara data bisa ketahuan kenapa kok bisa begini. Nah, gitu. Tingkat popularitasnya berapa? Nah, itu dari data kuesioner ya, dari data kuesioner yang dibagikan ke seluruh wilayah itu. Nah, itu sederhana seperti itu. Nah, jadi data itu bisa membantu kita ketika kita mampu untuk menganalisis. Nah, itu Coach Hamid. Saya pernah dibuatkan ini sama Coach Hamid itu. Namanya Magic Code Jujitsu. Ini bukan data angka ini. Saya dibuatkan sama Coach Hamid namanya Magic Code Jujitsu. Nah, kebetulan saya itu ngelatih atlet Surabaya untuk Porprov. Di atlet Surabaya untuk Porprov. Nah, saya ngobrol sama Coach Hamid. Nah, dari ngobrolan itu kemudian saya dibuatkan namanya Magic Code Jujitsu. Nah, apa fungsinya? Saya bisa membuat program latihan macam-macam. Nah, apa kaitannya dengan data? Ternyata anak-anak itu kalau latihan itu kan dia harus dites setiap minggu kan tes berapa push up per menit, berapa push sit up per menitnya, larinya dalam waktu 1 jam berapa putaran, kecepatannya dalam waktu 30 detik berapa meter larinya. Nah, itu dicatat semua, diukur, ditulis. Nah, biasanya analisisnya manual. Nah, dengan Magic Code Jujitsu itu tadi, nah, kemudian dimasukkanlah data itu dan luar biasa. Ketemulah kemampuan anak-anak itu seperti apa. Sampai ketemu latihan spesifik yang harus dia lakukan seperti apa, nutrisi yang harus diberikan kepada mereka seperti apa. Nah, akhirnya semua itu bisa bisa direncanakan pola latihannya kayak apa, treatmentnya kayak apa yang kurang, sehingga itu bisa meningkatkan performa dari anak-anak. Nah ini, bayangkan kalau kita membuat manual. Nah ini sederhana seperti itu. Dan itu saya pamerkan ini, gaya ini saya ini. Saya pamerkan ke teman saya pelatih yang lain dari kota lain. Sama-sama pelatih Porprov saya tunjukkan gitu. Lah dia gini, woi, ya lu aku. Saya bilangin, sorry dong kan kita kompetitor gitu kok Jamit. Tapi sampai sekarang saya lupa. Tak bilangin nanti kalau Porprov baru tak kasih. Saya lupa ini belum ngasih ke dia. Itu sih, jadi data itu bukan hanya data angka begitu, tapi kadang-kadang data-data aktivitas kita. Nah, seperti itu. Nah, bahkan ini data ini, anak-anak latihan itu saya suruh nulis teknik untuk mendapat poin ini kayak apa sih strategimu, ditulis. 1, melakukan teknik ini. 2, melakukan teknik ini. 3, seperti ini ditulis. Nah, itu bisa dianalisis efektivitasnya seperti apa. Kemudian untuk mendapatkan ini strateginya kayak apa. Lah itu dibuatkan sampai plan A, plan B, sama plan C-nya. Jadi kalau enggak bisa ini, kamu harus melakukan ini. Kenapa? Lah itu didetailkan. Nah, bayangkan itu bukan data angka. Nah, gitu. Enggak, teman-teman, kalau ada yang diskusi ini, nanti biar Coach Hamid bisa praktek itu kalau teman-teman punya diskusi. Atau Coach Hamid sudah siap itu praktek untuk contoh data itu mungkin. Nah, itu. Jadi kami ini kadang-kadang jalan-jalan ke mana-mana itu nyari masalah ini. Ya, kayak di sini nih, makanya tanya ke teman-teman apa masalahnya. Itu tool riset bisnis ya itu. Kami sudah membuatkan untuk acara ini adalah tool riset bisnis. Nah, itu menganalisis dan memberikan insight-insight untuk perusahaan kita. Kapan hari di itu ya Coach ya, di mana kita di Purwokerto ya, ketemu eh, teman di sana untuk cerita untuk pengolahan dana miliaran. Itu data itu harus diapakan, dianukan di perusahaannya di seperti apa. Kita ngobrol-ngobrol akhirnya ketemu mulai jam
jam Sembilan. 9 Ya. malam selesai sampai tahu-tahu Akan akan subuh setengah empat ya. Setengah setengah empat. 4. Nah, itu pekerjaan dia yang biasanya bisa dikerjakan 3 bulan, itu bisa diselesaikan jam 9 sampai setengah 4 Untuk untuk bagaimana? bagaimana menganalisis data itu kemudian harus seperti apa yang harus dilakukan dan cocok semua dengan apa yang dikerjakan dan selesai dalam semalam. Nah, itu manfaat dari AI untuk menganalisis data di bisnis kita. Nah, seperti itu. Monggo Coach Hamid, kalau mau dicontohkan, dipraktekkan ke teman-teman sebelum nanti. Kalau ada tanya, langsung tanya aja ya teman-teman. Monggo. Siap, Coach. Ya, Berarti kalau ada datanya yang mau juga harus lengkap ya, Coach ya. Untuk kita tampilkan nanti biar hasilnya juga detail ya, Coach ya. Data yang saya. paling data awalnya itu yang paling penting relevan dengan kebutuhannya. Oke. Oke, jadi kayak ini ya teman-teman. Misalnya nih, saya butuh untuk menganalisis kira-kira bisnis ini profit apa enggak, profitable apa enggak, atau profit tipis misalnya. Ya. Oke, kita analisis, memverifikasi, ngecek data-data yang ada, data pembanding dan lain-lain, yang kemudian kita bisa menarik kesimpulan kira-kira bisnis ini layak diteruskan atau tidak. Jadi tool ini nanti akan ada 2 menu di halaman depan, yaitu pakai bahasa Indonesia sama bahasa Inggris tombolnya. Tapi jawabannya tetap bahasa Indonesia semua. Ya, jadi kemudian ketika saya klik di tombol yang pertama ini, maka saya akan diminta data awalnya. Kamu dari perusahaan apa, kemudian apa namanya ID-nya. Jadi kayak perusahaan-perusahaan yang sudah go public gitu ya. Kita mau analisis nih dari perusahaan ini, industrinya apa, marketnya apa, data range-nya tahun berapa, kemudian persennya seperti apa. Kita masukkan dulu data-data awalnya ini. Sudah dikasih contoh juga untuk seperti ini. Ya, misalnya Grab, happy risetnya apa, kemudian kita kepinginnya apa? Kita kepinginnya misalnya mencari profitabilitas unit on demand tahun berapa, outlook 2025. Contohnya kita kepingin nih, saya kebetulan tadi iseng-iseng cari yang lagi ramai itu adalah Antam. Jadi saya cari di Antam, saya ketemu di halaman depan itu adalah link ke website atau laporannya keuangannya Antam. Kemudian saya dapat link overview, kemudian saya dapat beberapa insight tentang Antam misalnya. Ini saya asumsikan saya orang luar ya, saya orang luar, tidak punya data internal. Biasanya kalau perusahaan TBK itu kan sudah ada laporannya di Bursa Efek atau di website mereka masing-masing. Nah, tinggal saya tuliskan aja di sini. Ini websitenya laporan Antam. Ini kemudian laporan overview tadi. Saya kepingin analisis Antam. Nah, saya ingin analisis Antam. Nah, langsung dikasih sama dia analisis Antam. Ini bukunya di sini. Ya, revenue jam 24, posisi jam 25 dalam triliun. Ada peningkatan. Kemudian laba bersihnya naik dalam triliun. Ya, jam 24 sampai 25 segini. Dari riset target tambang langsung dari susunan berpembukaan bagi 19 baru. Antam ini adalah BUMN terverifikasi ini bla ke sini kampanye snapshot. Nah, bayangkan ini teman-teman, kalau teman-teman melakukan analisis sendiri kira-kira sampai muncul detail kayak gini nih. Muncul enggak? Ini membaca sekian ratus referensi laporan ini dan lain-lain, dan laporannya bisa dilacak di sini teman-teman. Ini bukan jadi apa namanya, ini bukan hoax ya, ini bisa dilacak di sini. Jadi semua data-data ini bisa ditelusur. Oh, dia bisa ngomong pemrosesan CV dan lain-lain karena ada data dari Reuter. Market landscape-nya dia ada dari Reuter, terkait kebijakan hilirisasi, gap ke benchmark-nya juga bisa dibaca di Sambungan Sekuritas Indonesia. Kemudian tidaknya $176 mereka Cooper ini sudah ada datasetnya, sehingga ketika teman-teman menjadi analis di perusahaan, teman-teman bisa tahu nih dari
proyeksi dari tahun kemarin, kemudian muncul semua. Dan kalaupun mungkin dilanjutkan dengan kira-kira untuk insight di 2026 seperti apa kira-kira dengan kondisi makro, mikro, dan lain-lain, ini bisa dilanjutkan teman-teman. Sehingga eh, pola penyusunan RKA, rencana kerja anggaran tahunan, kemudian penyusunan OKR, dan lain-lain itu sudah berbasis data dan berbasis proyeksi dengan potensi normal, kemudian pesimis dan optimis. Ya itu bukan hanya sekedar kiro-kiro atau perkiraan tanpa validasi data. Kita sudah mengacu kepada data dan ini bukan hanya dari laporan ini teman-teman. Laporannya ini banyak banget ini sumbernya. Ya, ada 193 sumber. Ini saya baru ngeklik tadi kurang lebih 3 menit yang lalu. Ini bayangkan gini, teman-teman kemudian ketika meneliti dengan satu sumber atau satu POV dengan 193 sumber sudah dirangkum menjadi satu laporan, itu lebih lengkap mana? Tentu lebih lengkap yang sumber atau referensinya lebih banyak. Dan sumber referensinya ini bisa ditelusur satu-satu. Oh, ini statementnya, ini. Ya, saya kira kalau teman-teman baca sendiri, ini 193 ini masih ada anak cucunya ya ini ya. Jadi anak cucunya ini masih ada Anak ini, cucu data. ini anak cucu datanya loh ya. Ini ada setkap ya. Jadi yang 193 itu yang ininya loh. Kemudian ini ada anak cucunya, ada beritanya ini dan lain-lain yang kalau teman-teman sendiri baca sendiri, ya saya kira 1 bulan sampai kalangannya keriting sampai sampai dari gondrong menjadi gundul pun juga akan belum tentu selesai juga gitu. Oke, saya panggil teman-teman yang mungkin ada keruwetan yang lebih ruwet dari analisis Antam ini, monggo silakan boleh open mic silakan. Oh ada Kak Sela ya, Kak Sela. Monggo Kak Sela, mungkin ada tambahan nih Kak Sela. Iya coach, maaf baru join ini. Siap, Kak Sela, terima kasih. Menarik ya kalau lihat dari data ini. Mohon maaf suara agak serak-serak ini teman-teman. Jadi prinsipnya dari yang disampaikan Coach Eko sama Coach Ham itu bahwa analisis data itu tidak mudah ya sebenarnya. Secara konsep tidak mudah. Maka ada ahli analis data gitu kan. Dan salah satu peluang karir terbesar saat ini dan ke depan yang terbuka itu adalah analis, data analis. Itu bisa dicek ya di beberapa data gitu ya, Coach Hamid, Coach Eko. Dan yang terpenting Iya, betul, adalah betul. begini, data itu harus dipastikan benar-benar berkualitas. Nah, berkualitas itu tentunya dari sumber-sumber yang perlu dipertanggungjawabkan. Nah, seperti sampaikan Coach Hamid, contoh nyata ya teman-teman dari analis Antam saja. Kalau kita menganalisis Antam itu secara manual, mengandalkan data-data yang kita browsing satu-satu, entah dari buku, jurnal, atau terbitan resmi dari website resmi Antam, yaitu bisa jadi kita baca itu 1 bulan belum selesai. Nah, dari banyaknya data itu bagaimana kita menyimpulkan, menyajikan, itu yang tantangan terberatnya di situ. Jadi menyajikan sesuai dengan kebutuhan. Ini yang terpenting. Jadi kadang-kadang orang kenapa beralasan milih berbelanja investasi di emas. Nah, kalau nggak ngerti data, biasanya ragu-ragu. Nah, setelah tahu, dipastikan tahu datanya dan valid dan bisa meyakinkan, maka orang akan yakin untuk berinvestasi. Itu contoh. Nah, tool yang bisa kita optimalkan saat ini yaitu asisten cerdas, yaitu KA kalau saya ngomong, yaitu AI ya, kecerdasan artifisial. Nah ini penting.
harus kita pelajari bersama. Nah, tool yang disiapin kami, tim ini, ya ini bisa menganalisis kebutuhan bisnis Bapak Ibu semua. Makanya kalau ada kasus, misalnya pengen menganalisis datanya Bapak Ibu seperti apa ruwetnya. Nanti akan kita bantu. Demikian, Mas Ihsan. Monggo diskusi Bapak Ibu. Open mic kalau bisa ini biar enak. Nanti kalau kita bertiga ngomong nanti kurang seru nanti. Kulaan masalah tuh penting katanya. Yap. Jadi masalahnya kalau dipendam sendiri itu nanti malah jadi beban ya coach ya. Iya, betul. Kita sampaikan saja Lebih di malam hari. lebih tepatnya nanti jadi udun, Mas, kalau dipendam sendiri. Nunggu Siap, midose, Cak ya. siap. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin disampaikan terkait kendala-kendala apa saja yang sudah pernah dilakukan, monggo nanti bisa di-sharingkan di kolom chat ataupun open mic. Oh ya, ini menarik Mas, kan ngomong analis bisnis ya. Siap, nggih, coach. Seandainya ini kok diskusi ya sambil nunggu peserta ini para atau open mic, bisa nggak kita menganalisis data bisnis dari seseorang berdasarkan profil bisnis, contoh Google bisnis gitu. Apakah bisa, Coach Eko, Coach Hamid? Halo, Coach Eko atau Coach Hamid bisa dibantu? Insya Allah bisa, Kak Salah. Jadi Oh, selama ada datanya, begitu Kak hmm. Salah. Tapi kalau Oke. nggak ada datanya, nanti jadi datanya halu. Halu itu halu itu ada lagunya Kak Salah. Iya, iya. Halu, Halo halu bang. Bandung. Halo Coach. Oh, halu. Iya, Iya. iya. Oh, Mas Eko ini. Oh, salah data itu berarti bukan halu, nggak salah datanya halu. Ayo monggo. Jadi analis data butuh data ya Bapak Ibu. Jadi perlu di Jadi bisa Kak Sela. Pernah kami membantu di satu rumah sakit nih. Oke, oke, oke. Rumah sakit tadi, beliaunya meminta insight apa yang perlu mungkin eh, layanan-layanan atau apa yang di rumah sakit ini yang menurut beliau untuk diperbaiki atau ditambahkan lagi yang lebih baik lagi. Ya, kemudian bahan data analisisnya adalah di Google Business. Nah, di Google Oke, Business itu oke. kan ada data macam-macam, ada data komentar, ada data berapa kunjungan, banyak Oke. itu statistiknya berapa klik kan gitu. Nah, dari data itu ketika kita kumpulkan kemudian dianalisis. Nah, beliaunya kaget sampai ketemu ternyata layanan terburuk di poli apa, kenapa semuanya dan berapa persen semuanya ketahuan. Loh, kaget loh. Memang ada gini. Iyalah, itu dari data yang ditampilkan. Ada semua nah, di situ sehingga nanti ada saran perbaikannya kayak apa. Bayangkan kalau kita tidak punya data, terus mau ngomong apa pasti disangkal gitu loh lah. Nah, ini penting banget data ini sehingga kita bisa ambil keputusan dan tindakannya seperti apa yang tepat sehingga bisa benar-benar mampu membantu menyelesaikan masalah. Nah, ini penting banget kalau kita membaca komentar di Google Business kita ada 2.722 gitu. Baca satu-satu gimana rasanya itu. Itu kayak membaca cerpen bersambung yang tidak menarik. Coach, ini Nah, pertanyaan bagus Coach kayaknya. Di oke kolom siap, komen. monggo. Ya, mungkin Mas Ihsan bisa dibantu dibacain Mas Ihsan. Siap, coach. Dari Kak Sabila. Dari Kak Sabella, coach. Maaf, saya kurang paham. Kalau punya data di Excel, bisa dianalisa dengan AI kah? Jika bisa, caranya seperti apa, Coach? Apa langsung diupload atau bagaimana? Ini yang pertanyaan menarik sekali, Coach, dari Kak Sabella. Sangat bisa, Sabella. Kalau data di Excel, data apapun kalau bentuk di Excel. Nah, ini bisa dianalisis dengan AI. Nah, tapi bedanya tadi yang dipakai Coach Hamid adalah AI ChatGPT yang sudah dirukyah. Itu ada linknya memang khusus. Jadi
kami sudah membuat dan AI itu di vokasional, sudah diajari tentang riset data. Jadi dia AI itu adalah sesuatu mesin yang berpikir seperti kita manusia dan dia harus diajari. Ada seseorang itu yang ahli data analis, ada orang ahli menggambar, ada orang ahli public speaking. Lah kita harus membuat tools AI yang memang khusus untuk analis tadi yang disampaikan Coach Jamit tadi. Tadi tinggal di situ. Sehingga ketika kita ngomong ke AI yang biasa, itu kita harus membuat prompt yang panjang, struktural, harus detail. Dia harus dikasih peran, kemudian tujuan kita apa, datanya apa, nulisnya harus panjang, sebagai expert kayak panjang. Tapi nanti kalau kita menggunakan data AI yang sudah di vokasional diajari untuk membuat menganalisis data mudah. Nah, caranya file Excel-nya bisa diupload. Kalau memang tidak bisa diupload, file Excel-nya tinggal dibuka di Ctrl A, berarti di blok, Ctrl C, kemudian Ctrl V di AI-nya, kemudian di prompt, diperintahkan untuk diminta data apa. Nah, itu sangat bisa. Tapi ya memang harus AI yang memang sudah diajari untuk analisis data. Nanti mungkin bisa menghubungi Mas Seksan untuk linknya mungkin nanti kalau ke, membutuhkan itu. Jadi seperti itu. Bisa, sangat bisa. Mungkin kalau ada data boleh, data-data sederhana mungkin dikirim di kolom chat. Kita coba bantu analisis. Nah, Iya. mungkin kalau ada teman-teman. Monggo Kak Sabella barangkali ada datanya nanti kita bisa bantu untuk menganalisis apa yang menjadi apa namanya langkah-langkah konkret untuk kita lakukan ke depannya. Monggo Kak Sabella ataupun yang lain Pak Novan, Mbak Wanda dan teman-teman lainnya monggo barangkali ada yang bisa di-sharingkan juga bisa tulis di kolom komentar. Mungkin ada kok sampai data contoh data Excel atau apa. Bisa Langsung. langsung. Ya ini saya nggak punya datanya Kak Joko. Silakan kita discuss saja mungkin apa sih yang menjadi kesulitan teman-teman ini loh. Udah meluangkan waktu untuk malam-malam dengerin dan kita nggak ceramah kemudian baca slide tidak teman-teman Bapak Ibu. Jadi kita sharing. Ayo, kira-kira apa? Kalaupun memang ini ya bisa di japri privat ke admin nanti bisa dibantu untuk diproseskan. Mungkin kita coba Coach Hamid, kita coba Boleh Coach Samit. Iya. di Google Trend Coach Hamid. Nah, contoh ini kita mau riset market nih di Google Trend. Google Trend itu salah satu tools untuk kita menganalisis tren. Umpamanya kita riset nih produk kita itu keywordnya apa, lagi tren atau enggak, kita masukkan di Google Trend. Nah, nanti kita bandingkan dengan beberapa keyword, kemudian akan keluar data. Data itu di-download itu berupa Excel. Uh, Google Trend. Nah, ini Google Trend. Nah, umpamanya produknya apa, Mas Iksan atau Mbak Nada? Mungkin yang keyword apa yang mau diriset? Ada ini Coach yang tadi di kolom komentar ada yang dari RSOT Surabaya. Ya, Barangkali ada yang di riset dari sana Coach. Mungkin data-data yang apa namanya ditampilkan di Google itu. ini contoh ya, contoh dulu produk ortopedi. Oke. Nah, ini riset apanya ini dulu? Ini beda sama Google Trend. Kalau ortopedi, apanya yang di riset? Lagi laris atau lagi apa kan gitu? Atau data di rumah sakitnya, di Google Bisnisnya atau apa?
Mungkin pelayanan mungkin ya, Coach. Ya pelayanan berarti kan kita harus tahu rumah sakitnya apa yang kita riset, dikasih tahu ortopedi tapi alamat rumah sakitnya apa, gimana datanya. Nah, ini penting banget. Kalau kita tidak paham data seperti apa yang dianalisis, kalau bilang ortopedi gitu aja kan kita nggak tahu. Harus detail ya coach ya. Tujuannya mau Iya lah apa? kan ortopedi apanya. Nah, makanya saya kasih contoh di Google Trend dulu ke Jamet. Di Google Trend umpamanya. Nah, ini rumah sakitnya mana, alamat anunya lah. Contoh ini, kalau pelayanan unggulan ya, unggulan di rumah sakit apa ini Kak Riro? Ini contoh ya, contoh. Kita riset di produk aja Coach Hamid. Nah, mungkin bisa dikasih link Google bisnisnya, ortopedinya, data apa. Jadi ini contoh ini. Eh, ada rumah sakit apa? Ortopedi, Ortopedi coach di Surabaya. Oke. ortopedi dan Ya, traumatologi Surabaya di Jalan Lontar ini ya, Kak Ruri. Oke. di Jalan Lontar ini ya. Oke, kita coba ambil data yang ada di sini. Ulasan coach ya. Ya, bisa ulasan semua data yang ada di sini. Nah, kalau yang punya adminnya, admin di Google Trend-nya, rumah sakit adminnya kan dia bisa buka data itu, bisa di-download nanti berupa Excel. Kalau saya di sini kan tidak bisa, berarti saya copy dulu data yang ada di sini. Semuanya saya copy secara manual, tapi nanti adminnya, admin ini, admin pemilih ini rumah sakitnya kan dia bisa buka di dashboard. Dashboard itu kan bisa di-download datanya nanti. Ya, kalau di-download maka nanti bisa dianalisis lebih lebih enak. Kalau ini data yang di luar yang bisa saya analisis, coba menggunakan komentar. Sama tadi ada data apa statistik sedikit ya Coach Hamid ya. Nah, ini kita buka dulu. Nah, ini. Nah, ini Kalau kita buka menganalisis data. dari luar itu berarti kalau dari ulasan harus secara keseluruhan coach ya. Iya, yang ambil sampel yang banyak. Oh, Kalau siap. sampelnya satu dua berarti kan hanya membandingkan dua data. Nah, ini. Jadi kita open dulu, di scroll dulu. Nah, ini jadi kita betul-betul kita buka datanya. Nah, ini. Tapi nah, kalau admin kan dia bisa langsung download data itu dari dalam. Ini diambil beberapa. Nah, itu ya sampai situ. Nah, data ini baru nanti kita jadikan data untuk yang dianalisis. Komen tadi data apa, Kak Ruril? Yang mau minta apa yang mau dikeluarkan? Pakai expert, bantu saya analisis data Untuk pelayanan unggulan coach. Google Business ini untuk memberikan insight tentang layanan unggulan. Ya seperti itu Kak Jabat. Atau sakit nah, datanya dipaste di situ. Data yang sudah di copy tadi dipaste di situ. Nah, dia akan berpikir, ini pakai tool riset tadi itu ada judulnya, riset apa yang dibuat. Nah, lihat itu ya, mulai analisis. Nah, mulai menganalisa, review with itu. Nah, itu prosesnya, dia membaca, melihat, dan membandingkan dengan apa yang diinginkan. Nah, nanti akan diberikan insight.
Nah, ini kalau kita baca satu-satu komentar tadi, ya kayak tadi itu Mas Isan, kayak membaca cerita bersambung. Jadi cerbung. Nah, tapi kalau ini kan tiga kita, apalagi nanti kalau di admin, enak tinggal di-download data itu, data komentar, data statistiknya, kunjungan, nah tinggal dimasukkan, bisa di-upload filenya, atau kalau memang tidak memungkinkan di Ctrl A, Ctrl C, baru di Ctrl V, di chatbotnya ini. Oh itu dia membaca itu loh. Oh dia aja pusing itu, Mas Iksan tuh, pusing tuh loh. Lagi data segitu itu dibaca tuh. Dia lagi membaca, menganalisis. Nah, karena memang ini dirancang untuk membantu menganalisis data kita. Jadi AI-nya yang memang dilatih untuk menganalisis itu. Kita pakai ekosistem ChatGPT yang sudah memang diperintahkan untuk membuat analisis data dari data yang kita masukkan. Nah, ini sudah keluar. Nah, itu ketemu apa itu ke summit. Produk unggulan yang sudah terbukti di pasar. Nah, itu. Nah, nilai yang dihargai pasien, dokter komunikatif, kompeten, perawat ramah, khususnya lantai 5 gedung baru. Kebersihan dan makanan rawat inap baik, proses IGD sigap. Nah, ini friction yang paling sering muncul adalah waktu tunggu, terutama fisioterapi dan klinik. Jadwal dokter mendadak batal. Ketahuan administrasi, kasir asuransi lambat. Persepsi biaya mahal, ambulan lambat. Sebagian kasus lama. Nah ini, pesan pasar yang kuat, pusat ortopedi komprehensif untuk tulang sendi, mulai IGD, operasi spesialis dengan kamar baru yang nyaman. Aksi cepat bernilai tinggi, ya ini. Nah itu scroll lagi lah, produk unggulan berdasarkan bukti di ulasan. Nah banyak tes ya, seperti ini. Nah, ketemu kan datanya. Nah, ini spot knee center, ACL cedera olahraga. Beberapa review menyebut operasi ACL sukses dan pemulihan cepat. Positioningnya return to, nah, sampai terakhir itu. Nah itu, nah data itu, nah, gimana Kak? Oh bisa sampai situ loh, detail loh. Datanya sangat detail. Iya, coach. Iya Jawabannya hasilnya. juga. Padahal kita orang dari luar hanya menampilkan dari ulasan Google ya, coach ya. Iya, Itu divalidasi itu Coach Eko. Betul itu Coach iya katanya. monggo. Udah Oh ya kan. divalidasi itu sama beliau. Nah, Nah, ini kan jadi saran ya Coach Eko untuk ya manajemen ya. nanti nanti coba insight ya, itu insight. Nah, insight komersial cara mengemas jadi produk unggulan. Loh, dikasih saran caranya. Nah, dibuatkan satu, nah itu dua, tiga, eh, empat, lima. Nah, pesan pemasaran apa yang sudah klop di mata pasien. Perbaikan operasional paling berpengaruh. Nah, dibuatkan itu dulu. Quick win dalam 90 hari dibuatkan KPI-nya juga loh. KPI-nya seperti apa? Risiko dan catatan. Langkah lanjut data yang perlu ditarik. Ekspor review 24 bulan terakhir. Nah, ini bintang, tanggal untuk layan jika disebut tuh. Nah, dulu sampai segitu banyaknya. Dia mikir, kalau kita mikir sendiri berapa lama itu? Wah, puyeng Ya, bukan 7 keliling lagi. ya bisa 1 minggu lebih, coach itu, coach. Ya Ya lebih, lebih. bisa 1 bulan ini. Apalagi kalau nge-reviewnya bulan Desember bisa 1 tahun, Mas. Karena Karena bulan bulan depan depan sudah sudah pindah. pindah. Itu Tahu. di kantor gak pulang-pulang tuh Coach itu. Sangat detail, coach ya. Bisa sampai sarannya pun dari 1 sampai berapa itu diberikan saran-saran yang mungkin
bisa untuk perbaikan, Coach. Nah, Sama ini iya, lagi, ini lagi Saya baru kalau kepikiran, di Coach. Google bisnisnya itu kan pasti muncul data-data yang tidak muncul di map ya. Jadi kayak kata kunci orang ketika nulis, kemudian mereka datang dari mana, itu nanti bisa dijadikan strategi perusahaan ke depan. Jadi bukan hanya sekedar kemudian berdiri di zona nyaman, tidak. Jadi dari data-data itu yang padahal sebenarnya cuma ini lah Mas ya, Mas Ihsan ya. Datanya kan cuma ini aja. Iya, Coach. Data-data ini loh, ya kan data ini kalau kita kita secara manual lihatnya data apa sih ini? Ini ada orang curhat, ada orang ini data ini ya, data orang curhat 2 kali 4 ini kan yang dibaca yang ini, yang dari admin ini sudah otomatis tidak dibaca kemudian. Jadi ada orang curhat ini kan kayak respon ya, respon ininya dia. Curhat menjadi insight. Nah, kalau di akun Google bisnisnya dia akan muncul Mas Isan. Jadi lebih mendetail lagi nanti orang datang dari mana, dari kecamatan apa, dari ini dia datangnya menuliskan apa, itu ketika dimasukkan kayak kata kunci kayak gini, ortopedi kayak gini yang relevan, misalnya ini ortopedi, dokter ortopedi dan lain-lain yang muncul di Google Map-nya, Google bisnisnya, maka laporan ini bisa lebih lengkap. Bisa jadi strategi pemasaran, strategi kontennya, itu nanti bisa diskusi lebih lanjut dengan teman-teman aksi gitu. Keren banget, Coach. Jadi banyak apa namanya saran-saran, temuan-temuan, walaupun dari Google Map atau ulasan-ulasan di Google ya, Coach ya. Jadi iya. Nah, itu kan jadi keputusan manajemen mau melakukan apa. betul, Wah, iya iya. itu. Heeh. Itu. Nah, ini kalau kita analisis sendiri gimana kira-kira? Eh, Ini kan jadi menentukan strategi apa. Nah, itu. Nah, ini memang ChatGPT-nya ini sudah di vokasional. Nanti kalau mau detailnya kayak apa, nah, bisa mencoba tools-nya ini. Nanti bisa menghubungi di Mas Iksan ya. Untuk siap. link atau yang lain-lain. Untuk diaksi ya langsung. Nah, kayak gitu. Monggo yang lainnya. Gimana, Bu? Gimana? Ibu atau Bapak itu? Atau Mas atau Mbak tadi yang tanya itu? Bapak Coach, Pak Oh, Bapak. Roriro. Pak Roriro. Oke. Atau Monggo. Yang lainnya, monggo. bisa Atau dibantu salah satu ini Coach dari lembaga pendidikan, dari pendidikan Al-Falah Surabaya, mungkin dari pelayanannya, mungkin dari apa namanya fasilitasnya, program-programnya, mungkin bisa dibantu di AI yang sudah dirukyat tadi, Coach, untuk strategi ke depan nanti seperti apa gitu. Ada dari lembaga pendidikan Al-Falah. data apa yang tersedia untuk bisa kita bantu buat contoh analisis Google Bisnis atau apa? Bisa melalui kayak tadi Coach di Google Map. Google Pesan. Map-nya, Google Bisnisnya. Apa Ya. alamatnya? Alamat Google Bisnisnya. Yang di Alamatnya mana? di Jalan Darmo. Darmo, Darmo Surabaya, dekat Coach. Masjid Ryan Darmo. Ryan Darmo dekat Masjid Al-Falah itu. Citarum, Jalan Citarum. Jalan Citarum. Leres, leres, nggih. Oh ya, itu tempat saya bermain dan belajar sholat dulu di sana. Ya di masjid tertua, Coach ya. Salah satu. Ya, semoga ke Jamit dibantu. Mungkin saran-sarannya atau yang lain, Coach, untuk Oke, sebentar kita cari. Nah ini betul ini Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya yang kecil itu. leres, Coach. Iya. Nah, Pak kita lihat ada berapa komentar itu di situ.
Tidak ada reviewnya, ditutup. Atau Yang dari kursus kursus coach? Iya coach, dari kursus dari boleh. kursus, sorry. Iya. Dari kursus ada, tidak ada. Oh, ini dari kursus ada. Nah, kadang-kadang perusahaan atau lembaga itu Google bisnisnya, nah, itu tidak diopeni. Di Jarno pokoknya ada gitu aja. Nah, tidak pernah dibaca, dilihat, dijawab apalagi. Padahal banyak perusahaan jatuh gara-gara salah melakukan penjelasan atau tindakan, tahu-tahu direview bintang 1 di Google Business langsung drop. Sekarang eranya era digital seperti itu. Ada beberapa kasus, ada hotel yang biasanya ramai tahu-tahu melakukan kesalahan dikit pelayanan dalam konsumennya, kemudian jadi viral, langsung drop, langsung turun semua. Nah, kayak itu. Berarti kan ini sangat mempengaruhi di Google Business ini. Nah, kadang-kadang tidak diperhatikan. Nah, ini coba. Oh, sebagai expert, bantu saya analisis data review Google Business untuk tujuannya disebutkan oke. Peningkatan layanan dari khusus Alpala Surabaya. Nah, data yang ada di situ kemudian dianalisis. Tuh nama toolnya tool riset bisnis. Ini Nah, ChatGPT-nya dia lagi kan, berpikir ya coach ya. ya itu ada tulisannya itu. Kan Bapak Ibu kalau punya tools bisnis kayak gini, Bapak Ibu harus gunakan terus. Karena dia akan belajar. Nah, semakin sering digunakan, diajak komunikasi, interaksi, dia akan mengerti kita. Tapi bisa diskusi bisnis kita, ngobrol. Nah, lama-lama dia punya data. Bisa ngobrol bersama, ngomong. Sama dengan manusia, lama nggak ketemu, nggak ngobrol, nggak ada yang diomongkan, ketemu pun diem aja. Tapi kalau kita biasa biasa tanya, ngobrol lah, itu bisa membantu kita karena dia semakin paham tentang data-data yang kita masukkan dan dia olah dan dia akan tahu bahasa dan gaya kita komunikasi, maka akan menyesuaikan. Nah, seperti itu. Itu AI adalah mesin pembelajar yang luar biasa yang bisa membantu kita. Membantu Bapak Ibu, bukan menggantikan. Nah, ini penting, jadi bukan menggantikan, tapi membantu. Jadi semuanya ketika kita kerjakan harus bertanggung jawab by data. Karena AI itu makanannya adalah data. Kalau tidak kita kasih data, dia tidak cerdas, tidak pinter. Dia akan menyajikan data yang ada saja, yang biasa, dan tanpa kualitas pastinya. Karena tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kadang-kadang kelihatan bagus, wah keren gitu. Padahal enggak, kalau enggak ada datanya. Nah ini yang terjadi di luar sana, terjadi debat AI ini membantu kok lama-lama menyesatkan. Nah, karena nggak dikasih data. Nah, kalau dia nggak tahu data karena dia terlalu baik, pokoknya orang tanya dijawab setahu dia. Nah, karena kita sama-sama nggak tahu, maka jawaban itu dikira baik. Karena AI punya etika menjawabnya selalu baik gitu. Maka karena dia dianggap baik, maka jawabannya dianggap selalu benar, padahal belum tentu. Itu, jadi jangan salah asumsi kalau AI itu selalu benar. Hati-hati gitu, apalagi
data tidak valid sama sekali. Lihat kalau kita kasih data, kita suruh dia mikir loh. Nah, itu. Kalau kita suruh mikir, wah kalau nggak ada kopinya ya mungkin tertidur. Nah itu. Gimana Kak Sela? Ada yang data yang lebih rumit? Ini ada coach. Biasanya Mas Iksan, Mbak Nada tuh punya banyak data dari trending itu. Kalau boleh Ya, izin ini di satu aja dibuka. nggak apa-apa, ini sudah 2 contoh rumah sakit sama lembaga belajar. Nah, ini ketemu ini Kak Samit. Oh, tuh sudah keluar tuh Oh, datanya. ada grafiknya tuh. Ah, kemunculan data di nanti itu monggo Kak Samit. Nah, Oke, nah ini datanya Bapak Ibu. Ya, jadi dari data tadi muncul kata kunci pertema, approximately kualitas pengajarnya, kemudian kenyamanan fasilitasnya, programnya lengkap, rumah dewasa dan pemula, ramah dewasa, nilai manfaat spiritual. Nah, jadi sampai detail tulisannya spiritual. Nah, ini kan spiritual ya Kak Soleh. Oke, mungkin ya nulisnya memang spiritual Ya mungkin dari ya. data itu Mas. Iya, Mas Iksan. gitu. Oh, Karena yang ya nulis coach. spiritual ya, jadinya disajikan kayak gitu. Ya, oke. Nah, kemudian di sini aset utama. Nah, kata seperti usaha, sabar, telaten, jelas mudah dipahami. Lingkungan pastinya banyak pujian, nyaman, sejuk, bersih. Ya, itu memang anu Pak, anginnya kalau yang di samping juga anginnya semilir juga kalau di Al-Falah itu. Oke, yang dihargai pelanggan, tema teratas, kualitas pengajar, sabar, telaten, kompeten, penjelasan jelas, ramah dewasa dan pemula, banyak mulai dari nol, usia 40 plus hingga 60 plus merasa diterima. Nah, kadang kayak gini, merasa diterima loh. Jadi artinya kadang kan mosok sih anu sudah ini sepuh anu. Nah, ada yang mungkin di tempat lain dia kok kecepatan ngajarnya misalnya seperti itu. Jadi ini hanya dari data ini loh Bapak Ibu. Dari data cuitan netizen. Kalau bahasa anu Kak Sela itu netizen julid. Kalau bahasa Kak Sela itu Itu curhat netizen itu julid. Kak. Ya, jadi Curhat Coach cuitan Hamid yang itu. ada di sini ya. Jadi ini kan real time ya, real time. Ada jadwal dan fleksibilitas. Iya. Rekomendasi bertingkat dampak cepat menengah quick win starter. Nah, kemudian optimasi listing, tambahkan service spesifik. Nah, kemudian program hibrid. Nah, hibrid ini aduh Pak, terjadwal tahsin malam online, misalnya pagi online, nah, misalnya hybrid jadi ada online-nya. Sehingga yang dari luar juga tahu metrik yang perlu dipantau mingguan, kapasitas kelasnya, rate-nya, kemudian balasannya. Terima kasih. Naskah balasan review sampai reviewnya itu harus dibalas. Ini sudah tahu karena reviewnya banyak yang tidak dibalas. Kalau rumah sakit tadi kan dibalas ya, banyak dibalas. Iya coach. Ini Sampai detail sampai coach ya. dibuatkan Oh. ini loh. Berarti bener Coach Template Eko ini loh. tadi ya, Coach Hamid. Kadang Iya, orang-orang ini tuh loh. Google bisnisnya gak diopain nih. Loh, enggak karena itu tadi Kak Sela, karena dikira kemudian ya wis wong wis komen komen bagus ya. Komen bagus atau komen ini nanti tetap harus dibalas Bapak Ibu. Nah, ini dibalas ini awal-awal baru-baru ini. Ya, baru-baru ini kayaknya sudah ada ini ya. Ini baru-baru ini ada balas. Balasnya pun juga gini. Jadi balasnya itu anu apa sekadarnya ala kadarnya. Terima Iya, iya, kasih. iya, iya, iya. Matur suwun, amin, terima kasih. Jadi saking anunya sampai dibuatkan ini template Sibuk balasan Coach itu ya. Coach. Adminnya sibuk Bukan Coach. ini loh pakai AI bisa loh. Terima kasih banyak. Iya. Semoga Allah memberkahi bagi sahabat yang ingin mulai. Nah, gitu loh. Oh Jadi berarti ada sampai narasinya coach ya dibuatkan coach ya. loh ya iya Narasinya. toh. Ini udah kelihatan karena ini tadi kelihatan balasnya itu loh kayak itu loh. Ini. Nah, amin terima kasih. Alhamdulillah. Subhanallah. Tabarakallah. Misalnya kayak gitu. Ya iya enggak gitu juga. Mereka kan baca lagi gitu loh. Oke Mereka oke yang coach. sudah komen itu mereka baca. Ada tulisan, ada notif emailnya. Postingan Anda, komentar Anda dibalas oleh pemilik akun gitu.
Sehingga kan kesempatan untuk kemudian ya gitu ya. Adminnya Oke. cuek, coach. Enggak, karena adminnya juga ini enggak tahu juga dia. Sibuk Banyak ngajar ngaji kesibukan. beliau. Gitu. Siap, Itu coach. dibaca banyak orang ya, Coach Hamid. Iya, balasan balasan itu juga dibaca loh, banyak orang loh. Nah, kayak gitu Mas Iksan. Mungkin Siap, nanti coach. kalau teman-teman perlu atau apa bisa langsung komunikasi ke aksi. Tadi udah ditulis tuh di komentar nomor handphonenya semuanya. Mungkin seperti itu Mas Iksan yang bisa kami bagikan di malam ini. Mudah-mudahan Siap, bisa bermanfaat. siap, Nah, coach. itu nanti kalau pas ketemuan ada jadwal lagi, pastikan teman-teman itu bawa masalah. Maksudnya kita diskusi untuk bagaimana mencari solusi Solusi, terbaik. bener, coach. Oke. Ya, tadi seperti itu sehingga nanti bisa bisa lebih enak ketika kita diskusi. Mudah-mudahan bisa membantu aksi ini bisa membantu banyak perusahaan atau teman-teman yang butuh insight-insight baru. Gitu Mas Iksan. Siap, Monggo saya terima kasih. kembalikan ke Mas Iksan dan Mbak Nada. Siap, terima kasih, Coach Eko, Coach Hamid, dan Kak Sela atas waktunya. Ini menarik sekali, Coach. Tadi banyak insight yang kita dapatkan semuanya, mulai dari caranya ngeprom, caranya nulis data, habis itu caranya, bahkan caranya bales pun sudah dikasihkan kisi-kisi ya, Coach ya. Jadi sudah dikasihkan kisi-kisi, yang terpenting kita harus bisa untuk memberikan data yang konkret sehingga hasilnya juga akan lebih konkret dan lebih mendapatkan saran yang lebih efektif dan efisien untuk berkembangnya perusahaan tersebut kecil. Untuk Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Barangkali nanti jika ada kesempatan yang lain, insya Allah di 2 pekan berikutnya kita akan melaksanakan AI Boost yang batch ke-6. Untuk Bapak Ibu yang belum join di grup, nanti bisa WA admin untuk kita masukkan di grup yang nantinya banyak peserta. Pesertanya itu kurang lebih 140-an orang. Di sana nanti kita bisa belajar bareng, sharing bareng apa yang menjadi kendala sehingga nanti kita memberikan solusi yang terbaik dan berdampak untuk perusahaan kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu yang belum mengisi link absensi, kami persilakan untuk segera mengisi. Nanti bisa langsung WA admin untuk kita berikan akses chat GPT spesial untuk Bapak Ibu di malam hari ini. Jadi chat GPT spesial ini nanti Bapak Ibu bisa langsung praktekkan, bisa langsung ditugaskan chat GPT-nya. Jangan dianggurin chat GPT-nya, biar bisa langsung kerja. Jadi AI itu bisa membuat kita dimudahkan, mempermudah pekerjaan kita bukan menggantikan gitu coach ya. Oke, betul. Siap. Terima kasih waktunya Bapak Ibu semuanya, Coach Eko, Coach Hamid dan Kak Sela. Kita Oke, akan siap. ketemu kembali di 2 pekan berikutnya dengan tema AI Boost yang berbeda dan nggak kalah spesial. Untuk Bapak Ibu yang belum join di grup nanti bisa WA admin. Kita akan masukkan di grup. Mudah-mudahan kita bisa berdampak dan bermanfaat untuk perusahaan dan lembaga kita dan masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mbak Nada mungkin apa ada sesi dokumentasi? Cukup, Mas. Cukup. Bisa. O- Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Mudah-mudahan berkah, manfaat, dan berdampak. Terima kasih. Izin sebelum saya tutup, saya ada pantun, Coach. Weh. Siap, siap, Info Kaisan. from Cakep. Oh, turun ya? Cakep. Belum, belum, belum. Belum ya, Coach ya? Oke. Belum. Belum. Bentar, Dija Kak. beli nasi di jalan raya. Cakep. Cakep. Semoga Cakep. kita diberikan sehat dan kaya raya. Amin. Terima Amin. kasih. Saya Oke. Ihsan. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima Coach kasih Hamid, Coach semuanya. Eko, Kasih ikut Kak semuanya. Stella, Kak Izin Izin pamit, pamit, Kak Nova. nggih. Novan. Sama Ya, Mas Iksan, Mbak Nada, Kak Sela, Siap. Oke, Coach kasih. siap. Hamid, Mbak Wanda. Assalamualaikum. Tuh.